Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Bambang Wijaya dengan NIM 1200802100829. Saya dari kelas F Agroteknologi mata kuliah Botani dengan dosen pembimbing Ibu Yuli Delisi SSI MSI. Saya di sini akan mempresentasikan tentang morfologi tumbuhan, yang dimana morfologi tumbuhan ini terbagi lagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah morfologi akar, morfologi batang, morfologi daun, morfologi bunga, morfologi buah, dan morfologi biji. Yang pertama kita akan membahas tentang morfologi akar atau radix. Yang dimana morfologi akar ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah bagian akar tumbuhan yang terdapat di dalam tanah dengan tumbuh ke pusat bumi atau geotrop, dan ke air atau hidrotop meninggalkan udara dan cahaya. Yang kedua, tidak berbuku, tidak beruas, tidak mendukung daun ataupun bagian lain. Warna keputih-putihan atau kekuning-kuningan, pertumbuhan aktif pada bagian ujung. Bentuk seringkali meruncing sehingga mudah menembus tanah. Yang terakhir, bertugas memperkuat dirinya tumbuhan dan membantu penyerapan dan zat makanan dari tanah. Selanjutnya ada bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu leher akar atau pangkal akar atau kolom, yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Yang kedua ada ujung akar atau apex radicis, yaitu bagian akar yang paling mudah terdiri dari jaringan yang masih dapat mengadakan tumbuhan. Yang ketiga ada batang akar atau carpus radicis, bagian yang terdapat pada leher pada ujung akar. Lalu ada cabang akar atau radix interlaris, ada rambut akar Ripilus radicalis, dan tudung akar atau calyptra. Selanjutnya ada sistem perakaran. Sistem perakaran ini ada 3. Yang pertama ada akar lembaga. Akar lembaga yaitu jalan akar yang tumbuh pada saat tumbuhan masih berada dalam bentuk lembaga di dalam biji. Yang kedua ada akar tunggang atau radix primaris. Akar lembaga tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang bercabang membentuk akar-akar yang lebih kecil. Contohnya pada tumbuhan biji belah atau Dicotyledoneae. Yang ketiga ada akar serabut atau radix adventitia. Akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati, kemudian disusul dengan pertumbuhan akar sama besar yang keluar dari pangkal batang berbentuk serabut. Selanjutnya akar tunggang. Akar tunggang yang tidak bercabang atau sedikit bercabang. Kemudian ada akar-akar yang halus berbentuk serabut. Ini erat kaitannya dengan fungsi akar sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya ada juga bentuk akar tunggang, itu dibagi menjadi 2, yaitu tidak bercabang dan bercabang. Untuk yang tidak bercabang itu lagi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama bentuk tombak. Contohnya bentuk tombak atau fusiformis. Bakal besar meruncing ke ujung dengan serabut-serabut akar. Contohnya seperti wortel. Yang kedua ada bentuk gasing atau napiformis. Bakal batang besar membulat dan akar-akar serabut sebagai cabang hanya pada ujung yang meruncing, contohnya bengkoang. Yang ketiga dalam bentuk benang atau filiformis. Bila akar tunggang kecil panjang seperti akar serabut saja yang sedikit sekali bercabang, contohnya Phaseolus lunatus. Selanjutnya yang bercabang. Akar tunggang yang bercabang atau ramunus, yaitu akar tunggang berbentuk kerucut panjang, tumbuh lurus ke bawah, banyak cabang dan cabang bercabang lagi sehingga kekuatan yang lebih besar kepada batang. Selanjutnya ada akar serabut. Akar serabut itu memiliki ada 3. Yang pertama akar yang menyusun akar serabut kecil berbentuk benang, contohnya padi. Akar serabut kaku keras dan cukup besar, contohnya pohon kelapa. Akar serabut besar-besar hampir sebesar lengan, contohnya pada daun pandan, pada tanaman pandan. Selanjutnya ada sifat dan tugas khusus akar. Ini sifat dan tugas khusus akar lagi dibagi lagi dalam beberapa hal. Yang pertama ada akar udara atau akar gantung atau radix aerus. Akar gantung ini keluar dari bagian di atas tanah, menggantung di udara dan tumbuh ke arah tanah.
contohnya pada pohon beringin dan anggrek. Yang kedua ada akar pengisap atau haustorium, yang dimana akar pengisap ini akar yang terdapat pada tumbuhan yang hidup sebagai parasite. Selanjutnya ada akar plakat atau radix albigans, akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan memanjat yang berguna untuk menempel, contohnya paper beetle. Selanjutnya ada akar pembelit, Yersius cardialis, akar untuk memanjat tetapi memeluk penunjangnya, contohnya pada pohon vanila. Selanjutnya di sini ada akar alfas, akar tunjang, akar lutu, dan akar banir. Selanjutnya kita membahas tentang morfologi batang atau kaulis. Dalam batang, pengertian batang ini menjadi ada tiga. Yang pertama itu batang adalah organ yang sangat penting sebagai tempat melekat dan tumbuhnya organ lain. Batang mempunyai nodus atau buku, tempat melekatnya organ lain seperti daun, dan internodus yaitu bagian terletak antara dua nodus. Selanjutnya ada juga tugas umum batang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mendukung bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, memperluas bidang asimilasi dengan percabangan, jalan pengangkutan air dan zat makanan, serta hasil asimilasi baik dari akar ke daun ataupun sebaliknya, hingga menjadi zat penimbunan zat-zat makan cadangan. Selanjutnya ada karakter batang secara morfologi. Yang pertama dalam bentuk batang bulat atau teres, contohnya seperti pohon bambu, surian, kokos, nuvekara, atau kelapa. Yang kedua dalam bentuk bersegi atau agularis, dibagi lagi menjadi 2 bangun. Yang pertama bangun segitiga triangularis, contohnya Cyperus rotundus. Yang kedua ada bangun segi 4 atau quadrangularis, contohnya Passiflora quadrangularis. Yang ketiga dalam bentuk pipi atau cladodial, dibagi menjadi 2, yaitu filocladial amat pipi dan pertumbuhannya terbatas. Yang kedua cladodia, tidak terlalu pipi dan terus melakukan percabangan, contohnya Opuntia vulgaris. Yang kedua permukaan batang yang pertama ada licin atau leavis, contohnya pada batang jagung. Yang kedua berusuk atau coslastus, pada permukaan terdapat segitiga yang membujur. Yang ketiga beralur atau sulcatus, terdapat alur-alur yang jelas pada batang secara membujur. Yang terakhir ada bersayap atau alatus, biasanya terdapat pada bagian yang bersegi tapi pada sudutnya terdapat pelebaran yang tipis, contohnya pada pohon markisa. Yang ketiga ada percabangan. Percabangan pun dibagi menjadi 3, yaitu monopodial atau batang yang lebih menonjol. Batang yang lebih menonjol, pertumbuhan batang lebih jelas, tinggi, dan besar dibandingkan percabangan, contohnya pada pohon durian. Selanjutnya ada simpodial atau batang lebih pendek, tidak terlalu menonjol dibandingkan pertumbuhan percabangan, contohnya Acara japota atau sawo manila. Yang ketiga ada dichotomus. Setiap percabangan selalu terdiri dari 2 cabang yang sama atau percabangan menggarpu, contohnya Glycenia linearis. Selanjutnya dalam bentuk permukaan batang lainnya, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama dalam bentuk berambut atau pilosus, contohnya Nicotiana tabacum. Yang kedua berduri atau spinosus, contohnya Rosa sp. Yang ketiga memperlihatkan bekas-bekas daun menumpuk, contohnya pada daun nangka. Yang keempat yaitu memperlihatkan banyak inti sel, contohnya Segon atau Albizia stipulante. Selanjutnya tumbuhan berdasarkan panjang bentuk umur, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama siklus hidup mulai dari tumbuh sampai menghasilkan biji. Yang kedua perennial atau menahun atau keras, dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun, contohnya semak, itu manual. Baru tanaman yang umurnya pendek, kurang lebih dari 1 tahun, lebih menyelesaikan siklus hidupnya, contohnya pada tanaman kacang, tanah, dan lain-lain. Yang terakhir ada biennial atau 2 tahun ya. Tumbuhan yang memerlukan waktu 2 tahun untuk menghasilkan bahan berkayu. Selanjutnya kita masuk ke daun. Morfologi daun atau folium.
Daun salah satu bagian penting pada tumbuhan hanya terdapat pada batang dan tidak ditemui pada bagian lainnya. Ini ada bagian-bagian daun. Di sini ada daun lengkap. Daun lengkap ini kita bisa mengetahui daun lengkap itu dibagi lagi menjadi 3. Di daun lengkap itu ada terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu tangkai daun atau petiolus. Yang kedua adalah lamina atau helaian daun. Yang terakhir ada vagina atau upi daun atau lepa daun. Daun lengkap atau folium kompleks bila lembar daun memiliki 3 organ tersebut. Tadinya kita membahas yang pertama, kita membahas upi daun dan pelepah daun atau vagina. Tidak semua tumbuhan memiliki daun berupi. Daun berupi pada umumnya dijumpai pada tumbuhan berbiji tunggal atau monocotyledonaceae. Contohnya pada famili Graminae dan Zingibernaceae dan Palamae dan lain-lain. Fungsi upi daun yang pertama sebagai pelindung kuncup yang masih muda, contohnya Saccharum officinarum. Yang kedua memberi kekuatan pada batang tanaman. Dan upi daun membungkus batang sehingga batang tidak nampak. Bahkan yang terdampak sebagai batang adalah upi yang dapat terjadi bila upi daun amat besar sehingga tampak seperti batang atau batang semu. Contohnya Musa paradisea atau pohon pisang. Yang kedua kita akan membahas tentang tangkai daun atau petiolus. Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaian dan bertugas mendapatkan helaian daun pada posisi sedemikian rupa sehingga memperoleh cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Bentuk dan ukuran tangkai daun berbeda-beda menurut jenis tumbuhannya. Umumnya tangkai daun berbentuk silindir, sisi atas agak pipi dan menebal pada pangkalnya. Tangkai daun mendapat Tangkai daun dapat mengalami penggantian bentuk atau metamorfosis menjadi semacam helaian daun yang dinamakan phlodia. Ini dia. Yang ketiga kita akan membahas tentang helaian daun atau lamina. Di dalam helaian daun ini dibagi lagi beberapa hal. Kita dapat melihat helaian daun dari bentuk bangunannya atau circumscription, lalu dari ujungnya atau apex, dari susunan tulang daunnya atau nervatio atau venatio, dan dari tepinya atau margo, dari daging daunnya atau intervenium, dari permukaannya atau sulfaces, dari lengkungan dan torehan pinggir daun. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4 yaitu ujung daun atau apex foli. Kita dapat di ujung daun ini terdapat beberapa bentuk ujung daun. Yang pertama itu ada runcing akutus, yang dimana kedua tepi daun di kanan kiri ibu tulang daun sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuan pada puncak daun membentuk sudut lancip, contohnya pada Nerium oleander. Yang kedua dalam bentuk meruncing atau acuminatus, seperti pada ujung runcing tapi titik pertemuan lebih tinggi hingga ujung daun tampak sempit panjang, contohnya Anonoa mauricata. Yang ketiga dalam bentuk tumpul atau obtusus. Tepi daun semula masih agak jauh dari tulang lalu cepat menuju titik pertemuan dan membentuk sudut yang tumpul, contohnya Manikara kauki. Yang ketiga dalam bentuk membulat atau rotutandus, itu dapat kita temui dalam daun Centella asiatica. Dan selanjutnya ada rompang truncatus, kita dapat jumpai dari daun Anacordia occidentale. Baru dalam bentuk terbelah itu kita bisa menjumpai pada pada daun Sidaresuta. Baru berduri itu kita bisa menemukannya di daun nanas. Yang ketiga ada pangkal daun basis poli, itu sama, kita bisa menemukan dalam bentuk runcing, hampir sama juga bentuknya, sama dengan ujung daun. Yang
yang memiliki bentuk runcing, meruncing, timbul, membulat, rompang, dan bertekuk. Selanjutnya ada tulang daun atau nervatio atau venatio. Ini fungsinya berguna untuk memberi kekuatan pada daun, dinamakan juga rangka daun atau skeleton. Yang kedua, berkas-berkas membulu untuk mengangkut zat makanan. Di sini ada juga ibu tulang daun atau costa. Terdapat di tengah, membujur dan membelah daun. Tulang-tulang cabang atau nervus lateralis, tulang yang lebih kecil dari ibu tulang. Tiga, urat-urat daun atau vena. Tulang daun yang lebih kecil biasanya berbentuk seperti jala. Selanjutnya tepi daun atau margo foli dibagi menjadi dua. Yang pertama rata atau integer, misalnya daun nangka, dan bertolak divisus. Torehan tidak mengubah bangun asli daun atau tore yang merdeka. Contohnya sinus adalah torehan, angulus adalah bagian tepi daun yang menonjol keluar. Tepi daun dengan tore-tore yang mempengaruhi bentuknya. Selanjutnya itu membahas tentang daging daun atau intervenium. Dari daging daun ini kita bisa melihat dari bentuk tipis seperti selapu atau membraneus, contohnya pada daun paku. Yang kedua, kita dapat melihatnya dari bentuknya seperti kertas atau paperaceous, cartaceous, tipis tapi cukup tegar, contohnya daun pisang. Baru tipis lunak, contohnya pada daun selada air seperti perkamen, atau herbaceous seperti daun kelapa, seperti kulit dalam kita dapat melihat seperti kulit atau cariaceous, contohnya daun nyemplung dan berdaging, atau carnosus, contohnya lidah buaya. Selanjutnya ada permukaan daun atau surfaces. Itu terdapat juga dua permukaan daun. Yang pertama itu ada licin. Di licin ini kita bisa melihat dari yang pertama mengkilat atau nitidus. Itu terdapat pada daun Coffea robusta dan Ficus bantamina dan suram. Yang kedua ada suram atau paku, contohnya pada daun Ipomoea batatas. Yang ketiga berselapu licin atau prunosus, contohnya sisi bawah daun pisang. Selanjutnya daun tidak licin, permukaan daunnya tidak licin. Itu ada banyak macam-macam. Yang pertama gundul atau gleber, kesat, secaber, berkerut atau regusos, berbinggul-binggul atau bulatus, berbulu atau pilosus, berbulu halus dan rapat atau filosus, berbulu kasar atau hispidus, bersisik atau lepidus. Selanjutnya ada daun majemuk atau Folium compactum. Situ juga ada daun tunggal atau Folium simplex, yang dimana pada tangkai daun hanya terdapat satu helai daun saja. Yang kedua ada daun majemuk Folium compactum, yang dimana tangkainya bercabang, dan baru pada cabang ini terdapat helai daun. Pada suatu tangkai terdapat lebih dari satu helai daun. Selanjutnya kita masuk ke morfologi bunga atau floss. Bunga merupakan salah satu organ generatif yang menjadi karakter pembeda utama pada proses pengelompokan tumbuhan. Pemilihan ini dikarenakan karakter bunga diyakini tidak mudah mengalami perubahan oleh pengaruh lingkungan. Walaupun demikian, pada jenis-jenis tertentu ada kalanya bagian bunga termodifikasi menjadi bentuk lain dan berfungsi sama dengan bagian yang digunakan. Selanjutnya ada bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yang pertama ada tangkai bunga atau pedikelus, dasar bunga atau reseptakulum, hiasan bunga atau periantium, terdiri dari kelopak bunga atau kaliks, baru mahkota atau corolla, baru disitu ada organ kelamin jantan androecium, terdiri dari benang sari atau stamen, kotak serbuk sari atau antera. Kemudian ada organ kelamin betina atau gemanicum, terdiri dari putik atau pistilum, daun buah atau carpella, tangkai putik atau stylus, dan kepala putik atau stigma. Selanjutnya ada tangkai kepala putik atau stylus. Tangkai kepala putik biasanya berbentuk benang dan merupakan lanjutan bakal buah. Ke atas dalamnya berongga, mempunyai saluran tangkai kepala putik atau Channelis stylinus atau tidak.
Ada kalanya masih memperlihatkan metamorfosis daun yang berbentuk pipi. Contohnya pada Kona sp, tangkanya pada yang ada yang bercabang atau tidak, ujung yang mendukung satu kepala putik. Selanjutnya, kepala putik atau stigma. Bentuk-bentuk kepala putik disesuaikan dengan cara penyerbukan pada bunga yang bersangkutan. Yang pertama seperti benang, seperti benang, misal pada Giamais, seperti bulu ayam pada Oryza sativa, seperti bulu-bulu pada Pseudocarpus tetragonolobus atau kecipir. Bentuknya bulat, misal pada Citrus sp. Bentuk lain seperti bibir, cawan, serupa daun mahkota. Selanjutnya bentuk susunan bunga. Ada bentuk susunan bunga terpencar atau terpisah atau flores sparsi, berkumpul membentuk suatu rangkaian dengan susunan yang beraneka ragam. Sesuai rangkaian bunga dinamakan pula bunga majemuk atau Anthotaxis atau Inflorescentia. Bunga majemuk atau Anthotaxis. Bagian-bagian bunga majemuk terdiri dari dua bagian. Yang pertama, bagian yang bersifat seperti batang atau cabang, dan bagian yang bersifat seperti daun. Adapun sifat-sifat bunga majemuk. Yang pertama, majemuk tak terbatas atau Inflorescentia racemose. Yang kedua, majemuk terbatas atau Inflorescentia cymose. Yang ketiga adalah Inflorescentia mixta atau bunga majemuk campuran. Dan ini ada jenis kelamin bunga atau Hermaphroditus atau bunga banci. Jika bunga memiliki alat kelamin jantan dan betina, tanaman jenis ini bisa melakukan penyerbukan sendiri. Yang kedua ada bunga berkelamin tunggal, Phallus margullus, Staminate atau bunga jantan. Jika bunga hanya memiliki benang sari saja tanpa putik, contohnya pada bunga jagung. Yang terakhir itu ada bunga betina atau Phallus feminus. Jika bunga hanya memiliki kelamin betina. Lanjut masuk kita ke buah atau fruktus. Buah terdiri menjadi dua, yaitu buah sejati atau fruktus dan buah semu atau Fructus spurius. Di dalam buah sejati, buah yang semata-mata terjadi dari ovari dan tidak ada bagian bunga yang berkembang menyerupai buah berbentuk buah sejati. Dan buah semu itu bila bagian bunga berkembang sehingga menyerupai buah akan terbentuk buah semu. Oke. Selanjutnya ada jenis-jenis buah. Jenis buah ini ada dua bagian, yaitu buah kering dan buah berdaging. Buah kering itu termasuk ke dalam jenis buah tunggal, yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu biji atau lebih. Contohnya pada padi, durian. Yang kedua ada buah berdaging. Buah berdaging ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, buah yang memiliki daging buah yang terdiri dua lapisan. Contohnya aja belimbing. Yang kedua, buah yang memiliki daging luar lebih tebal dan kuat. Contohnya mentimun. Yang ketiga, buah batu atau drupa yang memiliki 3 lapisan dinding buah. Contohnya pada mangga. Yang keempat, buah dengan dinding liar yang liat, keras, dan kaku hampir seperti kayu, contohnya pada buah delima atau Punica granatum. Yang kelima ada buah tanpa biji memiliki arti penting sebagai buah komersial, contohnya adalah pisang atau Musa paradisiaca. Dan selanjutnya kita membahas bagian buah. Buah-buahan umumnya memiliki dua bagian utama. Yang pertama lapisan dinding buah, dan yang kedua bagian dalam yang berisi biji. Terus bagian lapisan dinding buah dapat dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama exocarp, yang kedua mesocarp, endocarp. Mesocarp lapisan buah paling luar yang mengandung pigmen yang membentuk warna dan corak kulit buah. Dan mesocarp lapisan tengah yang dinding buah yang disebut dengan daging buah. Endocarp lapisan kulit bagian dalam yang membungkus biji buah. Selanjutnya kita membahas tentang fungsi buah pada tumbuhan. Fungsi buah pada tumbuhan yang pertama untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya.
Yang kedua, sebagai penyediaan cadangan makanan ketika proses perkecambahan. Yang ketiga, penyebaran biji untuk mendukung generasi tumbuhan. Selanjutnya, tipe buah. Tipe buah ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama buah musiman. Tanaman yang menghasilkan buah pada musim tertentu, contohnya mangga dan durian. Yang kedua ada buah tropis, tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis, contohnya mangga dan nanas. Yang terakhir ada buah berdasarkan proses pematangannya, contohnya mangga dan pepaya. Selanjutnya kita masuk ke biji atau semen. Biji merupakan bagian yang berasal dari pakal biji yang di dalamnya mengandung calon individu baru, yaitu lembaga. Biji merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan. Selanjutnya masuk ke bagian-bagian non-dasar biji. Bagian biji yang pertama lapisan kulit luar atau testa. Pelindung utama bagian biji yang dalam. Lapisan luar ini dapat memperlihatkan warna dan gambaran yang berbeda-beda. Dan gambaran yang berbeda-beda. Contohnya merah, biru, hijau-hijauan, ada yang licin rata, mempunyai permukaan yang keriput. Selanjutnya lapisan kulit dalam atau tegmen. Tipis seperti selapu, dinamakan juga kulit ari. Pada kulit luar biji terdapat bagian-bagian lain. Yang pertama contohnya sayap atau ala, bulu atau koma, salut biji atau arilus, salut biji semu atau arilodium, pusar biji atau hilus, bekas-bekas pembuluh pengangkutan atau kalaza, tulang biji atau rhapea, tali pusar atau funiculus, dan inti biji atau isi biji. Selanjutnya, inti biji terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, lembaga atau embrio yang merupakan calon individu baru. Yang kedua, putih lembaga atau albumen, jaringan berisi cadangan makanan untuk masa pemulaan kehidupan tumbuhan baru kecambah sebelum dapat mencari makanan sendiri. Terima kasih. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi tentang morfologi tumbuhan. Jika ada perkataan atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.